ngaji. Dijelaskan di sini Al-Imam Hasan Basri mengatakan rahimahullah, "Lau kana lil ilmi surah la kanat suratu ahsan min surati syams wal qamar wan nujum was sama." Kalau ilmu itu ada gambar, ilmu itu ana rupane ora? Ilmu itu ada enggak? Sesuatu yang wujud ya? Apa ada? Ada atau wujud? Kalau bicara tauhid, wujud ya? Tapi wujudnya mana? Nah, kan? Nah itu memang nggak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi itu. Ilmu itu tidak ditampakkan. Kata Imam Hasan Basri, kalau ilmu itu nampak, niscaya wujudnya itu, gambarnya itu lebih indah daripada matahari, bumi, bintang-bintang dan langit. Kita kalau lihat angkasa ya betul-betul indah sekali. Ya. Disebutkan dalam Quran, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bima sabiha wa ja'alna nujuman syahid. Benar-benar kami hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Tapi wa ja'alna nujuman syahid, kami jadikan bintang-bintang itu untuk matai, bahasanya apa? Menghalau istilahnya. Tak lempari, orang bahasanya buat pataan, buat lemparan setan-setan yang mau bandel coba-coba tembus langit untuk mendengarkan berita lain. Itu bintang hiasan. Tapi kalau ilmu itu ditampakkan, saya lebih indah lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu cerdas, hakim, ya, disuruh milih antara ilmu, mal, harta, dan muluk kerajaan. Kira-kira nak sampai kau milih dikit. Kerajaan, duit 100 juta, jadi pejabat, gubernur ngomong. Pasal presiden, lurah bayu wes. Apa ilmu? Milih di. Kalau di sini dapat ilmu, kalau di sana dapat duit 1 juta. Di sana mendapatkan jabatan, dipilih menjadi presiden, pilih ini. Nah, pasti milih jabatan. Duit bisa dapat ya. Atau kalau nggak ada jawab, ingin dapat harta. Jarang yang akan memilih ilmu ujian. Tapi Nabi Sulaiman itu akalnya ya aktif. Kalau kita ini setengah aktif sih. Pada diwongkan kalau buat. Ya, alhamdulillah kita masih mau hadir kajian. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Apa yang terjadi? Fakhtarul ilma, kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atahu Allahul mala wal mulka. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan dia harta dan raja. Intil. Kalau ilmu sudah dapat, yang lain enggak. Karena ilmu itu magnet. Ilmu itu apa? Kalau sudah punya, itu yang punya harta. Pak Kiai butuhnya apa Pak Kiai? Tinggal ngomong tok. Pejabatnya begitu. Ngomongnya
mendekati pilpres, waduh, masuk ya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia fa'alaihi bil ilm. Fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya dia dengan ilmu. Ya. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaknya dia dengan ilmu juga. Fa'innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Karena diperlukan ilmu itu pada semuanya, urusan dunia, urusan akhirat. Jangan dikira ilmu di sini ilmu agama. Jangan dikira kita ngaji baca Quran, baca tafsir, baca hadis itu urusan sholat kok. Itu urusan dunia juga. Sehingga kedokteran sini tak jelaskan bagaimana orang itu bisa sembuh dengan ilmu Quran dan ilmu hadis. Sini para pejabat dengan pusing menghadapi atau mengatur masyarakat atau rakyat. Sini ini ada ilmunya, ilmu agama. Jadi ilmu agama itu ilmu yang sempurna, urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka siapa yang ingin dengan ilmu, maka dengan siapa yang ingin dengan dunia, mau kerja, mau di pertanian, mau kedokteran, pahalih dunia, maka dengan ilmu agama juga. Apalagi aradal akhirah, ingin akhirat, maka dengan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhum. Karena diperlukan ilmu pada semuanya, urusan dunia maupun urusan. Dan bersyukur, ya kita bersyukur kalau sudah ngaji. Jangan-jangan Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bengi-bengi kok ya, enak turun lah. Ya. Kalau soal harta itu semuanya dapat. Yang soleh maupun yang salah. Yang soleh maupun yang sholat maupun nggak sholat dikasih dunia. Saya orang sholat sugih, saya wong sholat sugih, kayak dikasih semua. Memang kalau urusan dunia dikasih semua. Anda dunia yu'ti Allah man yuhibbu wa man la yuhib. Bahwasanya dunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang Allah Ta'ala cintai maupun yang Allah Ta'ala tidak cintai. Kayak sama Pak Nabi Sulaiman kasih dunia kan. Ya, orang yang dicintai seperti Nabi Sulaiman dikasih dunia. Ada yang dibenci sama Allah Ta'ala dikasih juga dunia. Siapa itu? Qarun. Letak orang dicintai itu bukan harta. Jika harta datang pada dia, orang yang dicintai, dia bersyukur. Kemuliaannya bukan hartanya, tapi syukurnya dia. Bisa saja orang yang nggak dikasih harta, bukannya hina. Kalau dia sabar, orang yang dicintai Allah Ta'ala. Jangan dikira orang yang nggak punya harta berarti orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Ya. Bisa saja orang yang tidak dikasih harta dicintai Allah Ta'ala. Letaknya di mana? Letaknya jika dia sabar. Jangan masuk dalam Al-Quran. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu jika diuji Allah Ta'ala, diberi kemuliaan, dikasih rezeki, anak mau kasih kenikmatan, fa yaqulu rabbi akraman. Dengan kayak gitu dia mengatakan Tuhan memuliakan aku. Makanya sering sombong musuh gini. Ora kelang ngaji. Apa? Ben sugih aku sugih kok. Ben senang aku senang.
Jadi dianggap sudah, Dimuliakan. jadi nggak perlu nanti kalau dia jatuh miskin baru mau ngaji. Meratak, suge meratak ngaji. Hidupnya nggak tenang, banyak saingan, atau kena penyakit, obatnya nggak ada, dia sudah keluar uang tapi nggak sembuh-sembuh. Ya di TV ada ya, orang kaya lumayan ada, kena kanker. Dan dokternya mengatakan tidak ada obatnya, sebentar lagi akan meninggal. Real. Sugih, artinya apa? Badannya sehat, kuat, atletis. Ternyata ada kanker. Dan tidak bisa diobati. Dan sebentar lagi akan meninggal. Real. Kalau dikasih harta, kasih kenikmatan, dikasih ujiannya nikmat, Rabbi akraman, Tuhanku muliakan. Wa amma idza mabtalahu faqatara 'ala rizqihi fa yaqulu rabbi ahnan. Tapi ketika diuji sama Allah Taala dan ujiannya tidak baik, dikurangi rezekinya, kurangi kenikmatannya, fa yaqulu rabbi ahnan. Dia mengatakan Tuhan menghina saya. Ada orang kalau ibadah la yadhillu man yadhillu. Tidak ada hina orang yang engkau cintai. Mana orang itu? Ya ibadah. Ngaji dicintai Allah Ta'ala. Rot sampai rumongso diri dicintai Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan betul-betul Allah Ta'ala mencintai saya. Harapan. Karena harapan itu bukan doa, tapi amalan. Jadi kita duduk ini harapan yang sesungguhnya untuk dicintai. Karena Allah cinta hambanya kalau berbuat baik. Dan ngaji itu berbuat baik. Ketika sholat, ketika puasa, maka tidak ada hina orang yang kau cintai. Karena mereka dapat hidayah. Maka bersyukur saja. Alhamdulillah, jangan ujub. Apa ujub? Orang yang lupa kepada pemberi, yaitu Allah Ta'ala. Dia ingatnya kepada dirinya, itu ujub. Luar biasa saya, saborin. Nah, Ramadan, Syawal kaya Ramadan mana ya? Memang aku memang ahli surga. Kalau tidak kampung ini orang-orang seperti saya, ini ujub ini. Ucapkan aja Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan ini kenikmatan terus. Dan saya yakin teman-teman saya bisa seperti saya. Dan saya doakan mudah-mudahan bisa seperti saya. Bahwasanya dunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang ia cintai dan orang yang tidak ia cintai. Itu soal dunia. Tetapi wala yu'til ilma, tidak akan diberikan ilmu itu illa man yuhibbu minal abrar, kecuali kepada orang yang cintai daripada orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang baik. Amin. Berikan tentang hari ini. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Mengadam sih, upet harta. Yona itu, ada nggak itu? Itu Masuk ke pasar dari pagi sampai awal, bahkan diteruskan sampai sore. terus ke bengi meneh. Dapatnya berapa? Padahal ilmu itu lebih baik daripada harta. Tapi bukannya kita ini dilarang, tetap kerja. Tidak ada nabi pun yang tidak akan kerja. Tidak ada nabi yang nggak kerja, semua kerja. Nabi Muhammad dulu pengembala kambing, kemudian apa? Dagang. Cuma mau dibicarakan bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Buktinya apa? Al ilmu yahrusuka
ilmu itu menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Sementara kalau harta kamu yang menjaganya. Tidur ketar ketir. Kenapa? Khawatir ono maling. Lebok ke peti ini lebih ke seloroan kunjungan kok ke lemari lebih ke lemari gede. Petik emas. Kenapa? Ini harta kamu menjaga. Tapi kalau ilmu, kita yang dijaga. Sudah tidur, ya kamu baca ini, kamu doa, pasrahkan kepada Allah. Ilmu yang mengarahkan. Itu pertama. Yang kedua, al ilmu yazku al infak. Ilmu itu berkembang, zakat berkembang. Al infak dengan dikeluarkan. Jadi ilmu kalau dikeluarkan tambah berkembang. Karena apa? Kelihatan cabang-cabang. Oh berarti itu kok angka koknya. Oh ini. Nah ini saya tadi jelaskan ini ada masalah. Buka kitab penuh. Ada yang tanya ini, saya juga nggak paham. Terus semakin diberikan, semakin dia bertambah, ya, dia berkurang. Lain dengan harta wal mal, tunkisuhu an-nafaqah. Kalau harta berkurang dengan didermakan, dikeluarkan. Al-ilmu hakim wal mal mahkumun alaih. Kalau ilmu dia yang memutuskan, tapi kalau harta dia yang diputuskan. Punya siapa ini? Ya, sudah kita akan bagi rata saja harta itu di mahkum di. Tapi yang menetapkan siapa? Ilmu. Dan pentingnya orang kalau sudah punya ilmu, terutama ilmu tauhid, kadang ilmu ini kuasai, ilmu tauhidnya rusak. Tauhidnya ada orang ingin tahu, terutama orang alim, dan ingin tahu buruknya orang bodoh. Dan subhanallah terlihat orang bodoh ini ahli ibadah, sementara orang yang alim ini ngepasi masih nggak benar, karena masih muda mungkin, karena tertiup salah bergaul sampai orang alimnya ini ikut maksiat. Tapi coba ayo kita datangi itu orang bodoh lagi ibadah, nggak mau ngaji dia, pikir sholat apa kayak gitu. Ya coba dari malam sekelas cengklit. Ayo coba ya, nggak pakai ketok tapi ya. Wahai hambaku, kaget waktu ngerangku. Sudah aku ampuni dosa-dosamu. Makanya kamu nggak usah banyak-banyak ibadah, ya, dan hentikan ibadah, karena saya sudah ridho. Wah, langsung terima kasih Gusti Allah, terima kasih. Ini yang sudah saya tunggu-tunggu. Coba lihat ini. Buruknya, bahayanya orang bodoh begitu, nggak kenal Tuhan. Dan sekarang kepada orang yang walaupun dia rusak kok, tapi hati itu ada ilmunya. Ayo, ketika mampu-mampu, wahai hambaku, teruskan maksiatmu. Sudah saya halalkan apa yang sudah saya haramkan. Wah, saya lain, pergi kamu. Setan, jangan dibawa, jangan sesatkan, karena saya tahu pangeran ini bukan pangeran, bukan Tuhan, karena Allah Taala nggak mungkin menghalalkan apa yang haram. Terus nyuwara kau ya ora. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu, beliau pernah menceritakan pengalaman spiritual. Jadi beliau ketika ibadah, tiba-tiba ada nurun azimun, ada cahaya yang besar.
memenuhi ufuk terlihat oleh si Abdul Qadir Jailani. Pernah kau kita? Pernah? Jadi si Abdul Qadir Jailani pernah mengalami gitu. Tiba-tiba terang benderang yang luar biasa gitu. Bukan karena matahari, tidak ada apa. Kalau karena matahari kan jelas. Tidak ada matahari tapi kok terang. Tuma sudah di surah tunadi. Kemudian ternyata bersuara, ya Abdul Qadir, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Waqad halaltu lakal muharramat, benar-benar aku halalkan bagimu apa-apa yang diharamkan. Kultu, maka aku katakan, kata Syaikhul Jalalaini, ya ya lain, nyingkir kamu wahai telana. Langsung tahu. Bila dari kenur gelap, tiba-tiba cahaya tadi terang itu gelap. Ya, watil kasurah dukhon, kemudian gambar yang tadi itu berubah jadi apa? Awan hitam. Rumah khatabani, kemudian berbicara pada saya, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni, engkau selamat daripada saya. Ya, najauta minni bi ilmika, karena ilmumu, bi amil rabbik, karena ilmumu, pengetahuanmu tentang perkara Tuhan. Jadi penting mempelajari perkara Tuhan. Kalau dirinya Allah Ta'ala itu ada sifat nafsiyah namanya wujud, ada sifat salbiyah bidam pakok mukhalafatul hawaditsi kiawatul nafsi, ya wahdaniyah. Sifat lagi apa? Ma'ani, istilah iradah, ilmu, hayat, sama basat, yang tadi ini kalam. Ada sifat ma'ani, ma'anawiyah, qawlu qadir, qawlu alim, terus ini ilmu tentang Allah Ta'ala, kuasa itu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani selamat. Kenapa? Karena ya ngerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Iblis, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika abil rabbik. Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku karena ilmumu, karena pengetahuanmu tentang perkara Tuhan. Wa fiqhika bi ahwali manazilat, karena kamu paham keadaan, ya kedudukan-kedudukan. Walaqad adlaltu bi mithli hadzal waqi'ah 70 min ahtarik. Yang ku sesatkan seperti ini, ya kasus ini 70 daripada ahli thariqah. Maka ahli thariqah ini jangan terus hanyut di dalam, kuasai tauhid dulu. Akan mutahid ilmu yang pertama, awal wajibin amisali ma'rifatulillah bistisab. Pertama yang wajib sebelum ilmu. Fakultu, kemudian aku berkata, ya lilal fadl, maka Syaikhul Jalalaini ketika ditanya apa, ketika dijelaskan semacam itu, banyak orang yang sesat tapi kamu bisa, maka kata Syaikhul Jalalaini lilal fadl, itu keutamaan Allah yang diberikan padaku. Bagilahu, dan ada yang mengatakan juga, kaifa alimta anhu syaitan, dari mana engkau tahu wahai Abdul Qadir kalau itu syaitan? Qala, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, digoleh waqad halaltu laka muharramat. Aku yakin syaitan karena omongannya dia sendiri. Dia mengatakan apa? Benar-benar ku halalkan segala yang diharamkan. Wah, itu bukan. Wallahu a'lam. Rabbana fa'alna. Amin. Rabbi alimna alladhi yafa'una rabbana fakana rabbana lana karena ada yang hasan wa fil ardi aswa wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah.